Seringkali kita mikir ya, kalau mau jadi pemimpin, itu harus punya jabatan dulu. Padahal, gimana kalau kita balik cara pandangnya? Hari ini, kita bakal bongkar konsep itu. Kita akan bahas soal mentalitas kepemimpinan, sebuah mindset yang bisa dimiliki siapa aja, di mana aja, tanpa perlu nunggu titel resmi. Pasti pernah kan ngalamin situasi kayak gini? Lagi kerja kelompok, tapi suasananya hening. Semua orang cuma diam-diaman, saling lihat, nunggu ada yang buka suara duluan. Canggung banget rasanya, dan yang jelas, kerjaan jadi nggak maju-maju. Nah, momen canggung inilah biang keladinya. Momen di mana semua orang berharap ada satu orang, siapapun itu, yang berani ambil langkah pertama. Situasi kayak gini itu bukan cuma sering terjadi, tapi juga bikin frustrasi banget. Oke, yuk kita bedah fenomena ini lebih dalam. Kita mulai dari bagian pertama, permainan saling tunggu. Nah, ini nih skenario yang kayaknya kita semua kenal banget. Pertama, kita cenderung nunggu instruksi yang jelas, baru berani gerak. Terus ada rasa ragu buat mulai duluan. Ujung-ujungnya biar aman, kita ikut aja suara terbanyak. Dan yang paling parah, kita jadi takut buat ngeluarin ide yang beda. Padahal mungkin ide itu yang paling bagus. Akibatnya, progres jadi lambat, potensi miskomunikasi makin besar, dan akhirnya bisa jadi konflik. Tapi tenang, jelas ada jalan keluarnya dari kebuntuan ini. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, di mana kita akan bedain dua hal yang kelihatannya mirip tapi sebetulnya beda jauh. Bukan bos, tapi pemimpin. Jadi, apa sih sebenarnya mentalitas kepemimpinan itu? Sederhananya begini, ini bukan soal jabatan atau kekuasaan. Ini soal pola pikir dan sikap. Fokusnya itu dimulai dari dalam, dari memimpin diri sendiri dulu. Baru dari situ, kita bisa berani ambil inisiatif dan bertanggung jawab penuh sama tindakan kita untuk bikin dampak positif buat sekitar. Nah, perbandingannya kelihatan jelas banget di sini. Lihat deh kontrasnya. Mentalitas bos itu biasanya cenderung nyuruh-nyuruh, ambil semua pujian, dan bikin suasana jadi tegang. Sebaliknya, mentalitas pemimpin itu soal menginspirasi, senang bagi-bagi pujian, fokusnya membangun rasa percaya diri timnya, dan yang terpenting, peduli sama pertumbuhan orang-orang di sekitarnya. Terus, apa aja sih pilar utamanya? Ada 5. Pertama, proaktif. Artinya, nggak nunggu masalah datang, tapi udah cari solusinya. Kedua, tegas. Berani ambil keputusan walau ada risikonya. Ketiga, empati. Biar kita bisa benar-benar nyambung sama orang lain. Keempat, integritas. Ini kompas moral kita. Dan yang terakhir, selalu fokus pada solusi. Jangan malah kejebak sama masalahnya. Oke, definisinya udah dapat, karakteristiknya juga udah. Tapi sekarang pertanyaannya, kenapa sih pola pikir ini penting banget apalagi di zaman sekarang? Yuk kita bahas di bagian ketiga, mengapa pola pikir ini penting. Gini, di dunia yang serba cepat, serba digital, dan penuh informasi kayak sekarang, punya mentalitas pemimpin itu bukan lagi sekedar nilai plus. Ini udah jadi kebutuhan pokok malah, biar kita bisa bertahan dan berkembang. Dan dampaknya itu nyata banget, bisa kita lihat di sini. Di era digital, ini bantu kita biar nggak tenggelam dalam lautan informasi dan bisa ambil keputusan cepat. Di dunia pendidikan, ini jadi cara kita melatih skill penting kayak kolaborasi dan kreativitas. Dan buat kedepannya, ini bekal kita buat siap masuk dunia kerja yang butuh banget orang-orang inisiatif. Manfaatnya itu bukan cuma buat orang lain loh, tapi buat diri kita sendiri. Ini bukan sekedar daftar biasa. Ini adalah sebuah transformasi. Percaya diri kita jadi meningkat. Cara kita komunikasi jadi lebih tajam. Disiplin dan tanggung jawab kita jadi lebih kuat. Dan ujung-ujungnya, kita jadi pemecah masalah yang lebih andal. Siap menghadapi tantangan apapun di depan. Oke, kita udah bahas apa dan kenapanya. Sekarang, bagian yang paling ditunggu-tunggu, gimana caranya? Selamat datang di bagian keempat, perangkat kepemimpinan Anda. Caranya simpel kok, cuma ada 3 langkah utama yang bisa jadi pegangan kita. Pertama, yang paling fundamental, pimpin diri sendiri dulu. Kedua, berani untuk maju ke arena. Dan yang ketiga, dengar, terhubung, dan refleksi. Yuk kita kupas satu-satu. Langkah pertama, dan ini yang paling dasar, pimpin diri sendiri dulu. Logikanya sederhana kan? Gimana mau memimpin orang lain kalau diri sendiri aja masih berantakan? Nah, contoh praktis yang bisa langsung dicoba, buat jurnal pemimpin. Tiap hari, coba deh tulis keputusan apa yang kamu ambil, tantangan apa yang dihadapi, dan gimana caramu meresponsnya. Ini latihan buat kenal diri sendiri yang ampuh banget. Langkah kedua, ini soal aksi nyata. Maju ke arena. Artinya, berhenti jadi penonton dan mulai ambil peran, sekecil apapun itu. Coba deh tawarkan diri jadi koordinator di tugas kelompok, atau inisiatif bikin sesi belajar bareng.
Nggak perlu takut salah, karena justru dari pengalaman langsung inilah kita belajar paling banyak. Terakhir, langkah ketiga. Dan ini nih yang sering jadi kunci pembeda antara pemimpin yang biasa aja dan yang luar biasa. Dengar, terhubung, dan refleksi. Ini soal mempraktikkan empati. Jadi lain kali ada teman yang kasih ide, coba tahan dulu keinginan buat langsung komentar. Sebaliknya, coba tanya lebih dalam biar kita benar-benar paham maksudnya. Cara simpel ini bisa membangun kepercayaan dan kolaborasi yang jauh lebih kuat. Oke, terus gimana sih wujudnya semua ini di dunia nyata? Mari kita simpulkan semuanya di bagian terakhir. Dimulai dari hal kecil. Kita ambil contoh Ayu. Ceritanya mungkin relate banget sama banyak orang. Dia ini siswi yang pendiam, tiba-tiba ditunjuk buat mimpin proyek kecil di sekolah. Awalnya ragu banget pastinya. Tapi bukannya panik, dia mulai dengan langkah kecil, bikin rencana simpel, dan yang penting, dia beneran dengerin masukan teman-temannya. Hasilnya, proyeknya bukan cuma beres, tapi Ayu juga menemukan sisi lain dari dirinya, kepercayaan diri yang nggak pernah dia sadari sebelumnya. Nah, ini dia poin kuncinya. Pemimpin hebat itu nggak ujuk-ujuk jadi. Mereka itu dibentuk, ditempa. Lewat apa? Lewat kebiasaan-kebiasaan kecil yang konsisten, lewat pengalaman yang diasah terus-menerus, dan yang paling penting, lewat pola pikir yang benar. Ini proses, bukan sesuatu yang instan. Dan ini adalah proses yang bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk kita semua. Jadi, setelah kita ngobrolin semua ini, pertanyaannya sekarang bergeser. Bukan lagi apakah saya seorang pemimpin, tapi apa satu tindakan kepemimpinan kecil yang akan Anda ambil dalam minggu ini? Coba pikirkan baik-baik, karena setiap perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Langkah Anda dimulai dari sekarang.